terlebih dahulu dengan judul lagu Dia Yang Terhebat. Untuk yang belum tahu liriknya, disediakan liriknya ya. Yang sudah tahu liriknya, akan sudah ya. Kita ulangi sekali lagi, boleh? Boleh. Supaya anak adik-adik Miss yang ada di rumah dapat hafal lagunya dan nadanya dan dapat dinyanyikan di rumah masing-masing bersama adiknya, temannya, ayahnya, ataupun ibunya. Kita nyanyikan sekali lagi, Dia Yang Terhebat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Engkau yang menolong kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita yang daripadamu. Dan firman yang akan kami dengarkan
itu dapat kami mengerti dan kami tanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Miss Desi mau bertanya. Siapa yang tahu seberapa panjang dan lebar kasih Allah? Ada yang tahu? Seberapa tinggi dan dalam kasih Allah? Adakah yang tahu? Ada? Sama, Miss Desi juga nggak tahu seberapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Karena kasih Allah tidak dapat kita ukur dengan berbagai macam ukuran yang ada di dunia ini. Makanya untuk memuji kasih Allah yang besar, kita bernyanyi panjang dan lebar. Yesus. Oke, Miss Desi akan menguji konsentrasi anak-anak Miss atau adik-adik Miss yang ada di rumah. Kita akan bernyanyi lagunya dari yang normal, lalu semakin cepat, dan lambat lagi. Konsentrasi ya, dengarkan musiknya. Bersama-sama kita nyanyikan panjang dan supaya semakin bisa mengikutinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu lagi. Boleh? Boleh ya. Kita bernyanyi satu lagu lagi. Allahku besar. Tuhan Yesus,
terima kasih malam ini kami sudah memuji Tuhan dan kami sudah bersuka cita. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ayo yang ada di rumah, sikap hormat ya. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, Miss Desi mau bertanya. Siapa adik-adik yang di rumah pernah pergi ke pesta pernikahan atau ke pesta perkawinan? Siapa? Coba angkat tangannya. Banyak. Yang di sini semua pernah pergi ke pesta pernikahan. Iya, Miss Desi juga pernah pergi ke pesta pernikahan. Di pesta pernikahan itu bagaimana adik-adik? Iya, semua orang berpakaian yang rapi, yang cantik. Kalau untuk ibu-ibu atau anak perempuan, biasanya mereka menggunakan gaun dan juga rambutnya ditata rapi dan wajahnya diberi makeup. Nah, kalau untuk bapak-bapak dan anak laki-laki, iya, anak laki-laki dan bapak-bapak biasanya pakai kemeja biar ganteng. Anak laki-laki juga pakai kemeja, terus pakai sepatu yang bagus, atau ada yang pakai jas supaya terlihat keren. Apalagi adik-adik kalau kita ke pesta pernikahan, gitu aja? Enggak, di sana juga banyak makanan yang enak, banyak minuman yang enak. Semua makanan dan minuman enak-enak. Kita bisa makan sampai puas, sampai kenyang. Ya kan? Iya. Nah, malam hari ini Miss Desi akan cerita ada suatu kejadian di sebuah pesta pernikahan. Mau dengar? Mau? Kalau mau dengar, duduk yang rapi, jangan jalan-jalan, apalagi lari-lari. Jangan ganggu teman yang di sebelahnya, mamanya, bapaknya, abangnya, adiknya, temannya, semuanya. Jangan diganggu. Fokus dengarkan firman Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Oke? Oke, deal ya? Deal. Kita mulai ceritanya. Suatu hari, Yesus dan ke-12 muridnya ada di Galilea. Tepatnya di kota Kana. Di mana Miss bilang? Di kota Kana. Iya, Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya mendapat sebuah surat undangan pernikahan adik-adik. Iya, mereka dapat surat undangan untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan. Yesus dan ke-12 muridnya pun hadir di dalam pesta itu. Dan ternyata adik-adik, bukan hanya Yesus dan ke-12 muridnya, Ibu Yesus pun hadir di pesta itu. Miss Desi mau bertanya lagi. Siapa nama Ibu Yesus? Siapa? Siapa? Wih, pinter-pinter dah anak-anak Missnya. Nama Ibu Yesus adalah Maria. Yang benar jawabannya, Miss kasih tepuk tangan dan 2 jempol. Iya, nama Ibu Yesus adalah Maria. Nah, Ibu Maria ini kan adik-adik, selama pesta itu, Ibu ini bercerita dengan temannya, ngobrol-ngobrol dengan temannya, dan juga berkeliling. Adik-adik, saat Ibu Maria ini berkeliling, Ibu Maria melihat para pelayan-pelayan di sana terlihat gelisah dan ketakutan. Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya adik-adik? Karena Ibu Maria tidak tahu, Ibu Maria datangi para pelayan. Apa yang membuat kalian gelisah? Kenapa kalian terlihat seperti ketakutan? Ibu Maria bertanya kepada para pelayan-pelayan itu. Adik-adik tahu jawaban para pelayannya? Bisa kasih tahu ya.
Jawaban para pelayannya, "Iya Bu, kami merasa gelisah karena kami kehabisan anggur. Kami nggak tahu apa yang harus kami perbuat." Wah, mendengar hal itu, Ibu Maria juga merasa khawatir karena pestanya belum selesai. Orang-orang masih banyak. Kalau orang-orang tahu anggurnya habis, minumannya habis, pemilik pesta akan merasa malu. Akhirnya, Ibu Maria menjumpai Tuhan Yesus. Ibu Maria jumpai Tuhan Yesus dan berkata, "Kehabisan anggur." Setelah mengatakan itu, Ibu Maria juga berkata kepada pelayan yang tadi yang ketakutan. Dia berkata, "Apapun yang disuruhnya kepada kalian, lakukan demikian ya." Saat Ibu Maria mengatakan itu, mereka menunggu Tuhan Yesus mengatakan apa. Adik-adik, kalau pesta pernikahan orang Yahudi kan, ada disediakan tempayan. Tempayan itu digunakan untuk membasuh kaki orang yang masuk ke dalam ruangan pesta. Nah, tempayan yang tersedia saat itu ada 6, dan setiap tempayan dapat diisi dengan 3 buyung. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Kira-kira diikuti tidak adik-adik? Ya, mereka mengikuti seperti apa yang disuruh Ibu Maria. Para pelayan-pelayan ini mengisi air ke dalam tempayan itu sampai penuh. Setelah penuh, Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan, "Cedoklah dan antarlah kepada pemimpin pesta." Mereka mencedok air yang ada di dalam tempayan. Saat mereka cedok, airnya berubah adik-adik. Yang air yang tadi air biasa mereka masukkan ke dalam tempayan berubah menjadi air anggur. Setelah mereka lihat airnya sudah berubah, mereka antar kepada pemimpin pesta. Saat pemimpin pesta meminum, pemimpin pesta memanggil langsung mempelainya yang memiliki pesta. "Sini dulu, sini. Pemimpin pesta berkata, "Setiap orang menyediakan minuman yang baik di awal, lalu yang kurang baik. Tetapi engkau menyediakan yang baik sampai saat ini." Ternyata anggur yang Tuhan buat itu anggur yang baik adik-adik. Anggur yang berasanya sangat enak. Dan pemimpin pesta dan mempelai itu tidak tahu siapa yang membuatnya, siapa yang melakukan itu, dari mana sumber anggur itu. Mereka tidak tahu. Tetapi Ibu Maria, ke-12 murid Yesus, dan juga para pelayan tahu siapa yang melakukan hal ajaib itu. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa mengubah air menjadi anggur. Mereka dapat melihat kemuliaan di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa mengubah air yang tidak ada rasa, air biasa, menjadi air anggur yang rasanya manis. Loh, lalu hubungannya dengan kita, Miss? Kan itu air anggurnya. Jadi sekarang Tuhan Yesus bisa rubah air yang biasa di rumahku jadi air susu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya sekarang Tuhan Yesus juga mau mengubah hidup kita. Hidup kita yang tidak memiliki rasa, hidup kita yang tidak ada rasanya bagi orang lain. Rasanya hambar untuk orang-orang di sekitar kita. Kita suka curi, kita suka berbohong, kita suka melawan, kita suka apa lagi? Berbohong,
mau Tuhan ubahkan menjadi hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga manis. Kita, anu, laku cuci dulu piring. Ya mak, kan mamanya senang. Anu, tidur siang. Iya mak, kan mamanya senang. Anu, kerjakan PR. Iya pak, kan bapaknya orang tuanya senang. Kalau dia nurut, sehingga hidupnya berubah. Supaya hidup kita berubah, harus Tuhan Yesus dulu di dalam. Kenapa tidak berubah? Karena bukan Tuhan Yesus di dalam, sehingga rasanya sepet bagi orang lain. Tahu sepet? Gak tahu ya? Gak tahu? Sepet itu gak enak. Siapa pernah makan mangga yang belum masak? Gak enak kan? Asam-asam, telat-telat gimana gitu. Iya, gitulah juga rasanya kalau belum ada Kristus di dalam. Hidup kita belum manis. Tapi kalau mangga yang manis kayak mana? Semua orang mau berebut, aku. Sehingga saat hidup kita pun sudah di dalam Kristus, semua orang akan senang melihat kita dan nama Tuhan yang dimuliakan. Sehingga orangnya, oh si anu itu ya, baik kali dia, terpujilah Tuhan. Gitu ya si anu itu. Jadi kan adik-adik yang di rumah pun harus mau mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan, supaya hidupnya manis untuk orang lain, supaya hidupnya berdampak baik untuk orang lain. Enggak marah-marah orang sapanya, tapi penuh kasih sayang. Siapa yang mau begitu? Kalau mau, percayalah kepada Tuhan Yesus, terima Yesus di dalam hatinya, supaya hidup kita pun boleh manis bagi orang-orang lain. Yesus berkuasa mengubah air menjadi anggur yang manis, yang sedap, banyak orang suka. Dan Yesus pun berkuasa mengubahkan hidup kita yang tidak ada rasanya menjadi manis, sehingga kita pun bisa membuat hidup orang lain menjadi manis. Manisnya nular dia. Si anu udah manis hidupnya, terakhirnya si Toto pun manis hidupnya. Dia tertular dari si anu ini. Jadi harus kita ini pun merenungkan firman Tuhan, karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke adik-adik, mengerti sampai sini? Kalau belum mengerti, berbisu lagi sekali lagi. Udah ngerti? Udah. Apa ini ngerti? Oh, iya benar. Yang dimengerti harus terima Tuhan Yesus supaya hidupnya berasa dan bisa berubah menjadi manis. Mau Miss kasih oleh-oleh malam hari ini? Mau? Miss kasih hadiah untuk anak-anak atau adik-adik Miss yang ada di rumah. Hadiahnya, silakan buka Alkitabnya dari Yohanes 20 ayat 31a. Silakan dibuka. Orang tuanya boleh membantu adik-adik yang di rumah atau kakak-kakaknya yang udah bisa baca, silakan dibaca. Dan yang belum baca, dengarkan Miss Desi yang membacakannya. Oke? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dicatat di sini. Ya. Yohanes 20 ayat 31a. Baca di rumahnya, udah? Udah dibaca? Udah? Bisa bacakan sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 31a. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Udah bisa bersama-sama kita ucapkan? Udah? Udah hafal? Cerna di otaknya? Sudah? Oke, kita ulangi. Kita hafalkan bersama-sama. Tutup Alkitabnya. Jangan ngintip-ngintip. Oke, bisa sih juga tutup.
Kalau ditanya nanti bisa diingat. Kita ulangi bersama-sama. Yohanes 20 ayat 31a. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 31a. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Yohanes 20 ayat 31a. Ya, jadi cerita firman Tuhan tentang air jadi anggur itu pun dicatat supaya kita percaya bahwa Yesus dapat mengubahkan hidup kita tadi yang gak berasa menjadi memiliki rasa. Itu gunanya firman Tuhan dicatat adik-adik. Makanya harus terus kita ulangi. Baiklah, demikian firman Tuhan malam hari ini. Dan itu kado spesial dari Miss Desi malam hari ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan kembali. Allahku besar, kuat dan perkasa. Oke? Siap musik. Silakan bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan memuji Allah yang besar.
Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa. Kembali lagi diingatkan sikap hormat kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberitahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan Allah yang berkuasa mengubahkan hidup kami dari yang tidak memiliki rasa menjadi manis untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berilah kami pengertian ini supaya kami dapat percaya kepadamu dan hidup kami boleh menjadi rasa manis bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa.